Oke, halo, selamat siang. Kita ketemu lagi di channel saya Fanya Daniela. Hari ini saya akan membahas salah satu soal fisika tentang gerak. Ya, gerak ini kalian dapatkan kalau saya nggak salah di kelas 10 ya. Jadi ini adalah materi setelah kalian belajar vektor, maka selanjutnya kalian akan belajar mengenai gerak. Soalnya seperti ini, sebuah benda bergerak dengan persamaan gerak dinyatakan S fungsi dari waktu ya, sama dengan T pangkat 3 min 6T kuadrat plus 15T plus 4. Tentunya dalam meter ya. Udah dibilang satuan S adalah meter, T dalam sekon. Pertanyaannya adalah apabila pada saat percepatannya 0, maka kecepatan benda tersebut adalah berapa? Jadi kita diminta berapa kecepatannya pada saat percepatannya adalah sama dengan 0. Oke. Nah, sebelum saya membahas soal ini, saya ingatkan buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel saya Fanya Daniela. Channel ini kita akan membahas menjelaskan mengenai penjelasan materi dan latihan soal, pembahasan soal untuk matematika, fisika, kimia, dan biologi, khususnya SMA ya. Dan setiap hari kita udah upload video-video baru, udah lebih dari 1.200 video yang sudah kita upload. Jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya, sehingga setiap kali kita upload video baru, kalian dapat informasinya. Oke, jangan kemana-mana, tonton videonya sampai selesai, kita akan lihat pembahasan soal persamaan gerak berikut ini. Nah, baik, untuk mengerjakan soal seperti ini perlu saya jelaskan sedikit bahwa di SMA perhitungan gerak tidak sama dengan waktu kalian belajar di SMP. Gitu ya. Salah satu bentuknya adalah di sana persamaan gerak, dalam hal ini adalah kenyataan persamaan posisi, itu bisa dinyatakan dalam bentuk fungsi dari sebuah waktu seperti ini. Dan bisa juga dalam bentuk kedua dia dinyatakan dalam bentuk vektor, yaitu I dan J, gitu ya. Nah, apabila persamaan gerak dalam hal ini posisi ini dinyatakan dalam fungsi dari waktu seperti ini, maka kalian harus ingat prinsipnya bahwa pada pengerjaan perhitungannya antara posisi ini atau jarak ya, terus di bawahnya ada kecepatan dan di bawahnya ada percepatan gitu ya. Ini tiga besaran yang kalian penting pada waktu kalian belajar mengenai gerak. Dan perubahannya pada saat dari posisi menjadi kecepatan itu kita turunkan secara diferensial. Itu secara diferensial gitu ya. Jadi setiap kali dia turun ke bawah, dia dikerjakan secara diferensial. Kebalikannya, apabila kita naik ke atas, maka dia akan dikerjakan secara integral terhadap waktu ya. Oke. Nah, sebenarnya kalian baru belajar integral dan diferensial ini di matematika kelas 12 atau kelas 11 akhir. Gitu ya. Tapi materi fisika ini kalian dapatkan di kelas 10 sehingga saya akan berikan cara cepat atau cara mudah aja untuk mengerjakan suatu bentuk perhitungan diferensial, gitu ya. Diferensialnya seperti ini. Kalau misalnya ada sebuah persamaan, anggaplah S sama dengan A T pangkat N, anggap begitu ya. Maka turunannya, dalam hal ini kalau dia didiferensialkan diturunkan menjadi V, maka turunan ini adalah ini pangkatnya dikali ke depan, gitu ya. Pangkat di atas dikurangi 1, sehingga ini menjadi A kali N, T, N-nya kurang 1. Mudah ya. Jadi diferensial adalah tinggal kamu pangkatnya kali ke depan, pangkat di atas dikurangi 1. Itu lebih jauhnya tentang diferensial nanti kalian akan belajar di kelas 11 yang tadi saya sudah bilang. Oke, tapi prinsip sederhananya adalah pada saat kita menurunkan atau mendiferensialkan, pangkatnya kita kali ke depan dan pangkat di atas kita kurangi 1. Bisa ya? Oke, nah sekarang kalau kita coba dalam soal ini persamaan geraknya adalah ST-nya adalah T pangkat 3 minus 6T kuadrat plus 15T plus 4. Oke, ini tentunya dalam meter ya, udah dibilang di sana. Nah, kalau kita mau lihat percepatan sama dengan 0, berarti kalau kita mau lihat percepatan, berarti dia harus turunkan 2 kali. Diturunkan pertama kali kamu dapat kecepatan, diturunkan sekali lagi kamu akan dapat percepatan. Kita turunkan sekali dulu ya. Ini kita akan dapat kecepatannya. Ingat tadi diferensial, kita kali ke depan, pangkat dikurangi 1. Kalau tidak ada, berarti depan 1 nih. Ini berarti 3T pangkat 2. Bisa ya, kali ke depan dikurangi 1. Ini kali ke depan. Jadi min 12 T pangkat 1. Tidak ada, tidak ditulis. Ini berarti ini T pangkat 1 ya. Kali ke depan berarti 15 doang. Berarti ini tinggal T pangkat 0. Kita tidak tulis. Ini habis. Inilah hasil turunan dari S tadi. Ini kita turunkan sekali lagi. Dari V kita turunkan dapat A. Itu percepatan ya. Sama. Kali ke depan jadi 6 T pangkat 1. Ya, 2 dikurangi 1. Oke. Ini T pangkat 1 kali ke depan jadi min 12 T
T pangkat 0 kita tidak tulis. Ini adalah persamaan percepatannya. Jadi setelah kita turunkan 2 kali, dari posisi tadi kita dapat kecepatan, dari kecepatan kita turunkan sekali lagi dapat percepatan. Satuannya biasa ya, ini meter per sekon, ini meter per sekon kuadrat. Meter per sekon kuadrat. Oke, nah setelah kita ketemu bentuk seperti ini, baru sekarang kita kembali pada soalnya. Dibilang, pada saat percepatannya sama dengan 0. Oh, berarti nilai ini sama dengan 0. Berarti ini 0 sama dengan, gitu ya. Ini kita mau cari berapa waktunya pada saat dia adalah 0. Dia adalah 6T min 12. Oh, mudah. 12-nya pindah ke sebelah sana jadi positif. Jadi 12 sama dengan 6T. Gitu ya. 6T, sorry. Jadi dapat T-nya sama dengan 2 sekon. Berarti pada saat 2 sekon, nilai percepatannya sama dengan 0. Yang ditanya bukan waktunya di soal. Yang ditanya adalah berapa kecepatannya. Berarti tinggal 2 sekon tadi kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini sekarang. Jadi kecepatannya pada saat 2 sekon. Satu sisi ini ya 2 sekon. Kita tinggal masukkan biasa. 3 kali 2 pangkat 2. Minus 12 kali 2. Tambah 15. Ini berarti berapa nih? 12 ya. 12 kurang 24. Tambah 15. Didapat hasilnya adalah 3 meter per sekon. Kalau kita lihat dalam jawabannya itu adalah C. Jadi di soal ini, kalau diminta berapa kecepatan benda pada saat percepatan 0, kamu harus turunkan dulu supaya dapat persamaan percepatan. Setelah itu dibuat sama dengan 0, dapat waktunya. Dan waktu ini tinggal kita masukkan ke dalam persamaan kecepatan, didapatlah nilainya adalah 3 meter per sekon. Jelas ya? Mudah-mudahan penjelasan ini dengan mudah kalian bisa pahami. Kalau ada sesuatu yang ingin kalian tanyakan, ada sesuatu yang ingin kalian perjelas, atau kalian punya PR atau soal yang mirip dengan ini, yang ingin kalian buatkan videonya, silakan kalian tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Atau kalau misalnya ada soal yang lebih jelas, kamu boleh kirim fotonya ke email kami, sevanyadaniela@gmail.com. Nanti kita akan buatkan videonya. Oke, makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya.